Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia akan menjelaskan tentang isi laporan kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit pada Perbankan. Pendahuluan. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat tidak hanya membawa peluang bagi bisnis perbankan, tetapi juga risiko yang semakin besar. Ciamat 2005 mendefinisikan risiko usaha atau business risk bank sebagai tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Risiko usaha yang dapat dihadapi bank antara lain risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan atau fraud risk, risiko fidusia, risiko tingkat bunga, risiko solvensi, risiko valuta asing, dan risiko persaingan. Nah, risiko kredit ternyata merupakan perkara besar bagi dunia perbankan. Oleh karena itu, risiko kredit perlu mendapat perhatian khusus dan serius karena setiap rupiah yang tidak tertagih menjadi macet yang kemudian menimbulkan masalah. Nah, terdapat rumusan masalahnya, yaitu ada 1, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko kredit, 2, apa tujuan manajemen risiko kredit, 3, apa saja faktor yang mempengaruhi risiko kredit, 4, bagaimana penerapan manajemen risiko kredit. Tujuan penelitiannya itu mengetahui definisi dan tujuan risiko kredit, mengetahui faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada perbankan, dan dapat memahami penerapan manajemen risiko kredit pada perbankan. Manfaat penelitiannya yaitu program studi sistem informasi. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat serta sebagai bahan pertimbangan dalam memahami masalah. Lalu, bagi penulis, penelitian ini diharapkan penulis dapat menerima waktu untuk berpikir secara kritis dan sistematis. Nah, kita ke pembahasan. Di sini terdapat definisi risiko kredit. Apa sih risiko kredit? Risiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Lalu, metode pengelolaan risiko kredit. Suatu bank dalam mengelola risiko kredit adalah memanfaatkan sejumlah metode dan peraturan atau disebut mitigasi risiko kredit. Hal ini dilakukan guna menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya kerugian kredit. Lalu ada 6 metode yang kerap digunakan dalam pengelolaan risiko kredit. Pertama, model pemeringkatan berguna untuk menentukan kemungkinan terjadinya tidak mampu bayar atau default. Kedua, model portofolio. Itu berguna untuk meyakini bahwa kredit yang dipinjam tidak akan selalu konsisten terhadap satu industri atau wilayah tertentu saja. Ada sekuritisasi adalah salah satu cara dalam memperkecil peluang eksposur yang tinggi pada jenis kredit tertentu. 4, peran agunan itu sebagai aset yang dijadikan jaminan debitur untuk bisa mendapatkan pinjaman dalam sewaktu-waktu dapat diambil alih jika terjadi gagal bayar. 5. Monitoring arus kas. Metode ini dapat memastikan bahwa bank debitur bisa saja bereaksi cepat dan terkait kondisi yang sedang berubah. 6. Manajemen pemulihan. Suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat dipulihkan dengan jumlah cukup besar pada tingkat kerugiannya. Lalu, manajemen risiko kredit. Setelah tadi ada risiko kredit, sekarang cara memanajemenisasi risiko kredit. Caranya itu untuk mengelola peluang kerugian yang mungkin akan terjadi karena debitur mengalami gagal bayar. Nah, tujuan dari manajemen risiko itu untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Beberapa manajemen kredit adalah ada 1, penyaringan. Itu dilakukan dalam memanajemen risiko kredit agar debitur dapat diseleksi secara memadai
Jadi disaring dulu apakah seorang debitur itu mampu membayar kreditnya atau tidak, agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit. Kedua, pembatasan. Itu berguna untuk membatasi pemberian kredit secara berlebihan, agar debitur tidak begitu menumpuk dalam perkreditannya. Tiga, diversifikasi. Sebagai langkah meminimalisir risiko, penting juga dilakukan diversifikasi atau penyebaran kredit. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi manajemen risiko kredit? Yaitu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam bank yang dapat mempengaruhi terjadinya risiko kredit. Dapat berupa likuiditas, profitabilitas, rasio modal, dan bank size. Dua, faktor eksternal yang berasal dari luar bank yang dapat mempengaruhi tingkat rendahnya risiko kredit pada bank seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan gross domestic product atau GDP. Lalu penerapan manajemen risiko kredit. Penerapannya itu di sini terdapat tiga. Ada pengawasan aktif dalam komisaris dan direksi. Dilakukan pengawasan agar bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan terhadap strategi dan kebijakan risiko kredit. Kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Nah, perusahaan itu harus memastikan terdapat pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan persetujuan dengan prosedur pemberian kredit. Tiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Hal ini dapat mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko. Lalu keempat, sistem pengendalian intern. Perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah. Lalu terdapat contoh manajemen risiko kredit. Ini adalah Pima adalah seorang karyawan yang hendak membeli rumah seharga 1 miliar. Ia baru membayar DP sebesar 200 juta rupiah. Pima memutuskan untuk mengajukan kredit kepada bank sebanyak 800 juta rupiah untuk melunasi sisa bayaran rumah tersebut. Lalu, bank menyetujui kredit Pina dengan mensyaratkan suku bunga sebesar 10% per tahunnya. Dan Pima wajib melunasi utang beserta bunganya dalam jangka waktu 10 tahun. Sebelum memberikan pinjaman kepada Pima, bank telah memeriksa dan menilai risiko kredit Pima. Karena nilai risiko kredit Pima cukup rendah, maka pengajuan kredit rumah Pina disetujui oleh bank. Lalu, kenapa Pima disetujui oleh bank? Karena emang pengajuan kredit Pima itu nilainya tuh nilai risikonya sangat rendah, jadi memungkinkan bank itu dapat memberikan pinjaman pada Pima agar hutangnya itu atau kreditnya itu tidak menumpuk. Selama tahun pertama, Pima telah berhasil melunasi cicilan kredit sebesar 88 juta. Tapi setelah itu perekonomian Bima mendadak anjlok karena ia kena PHK. Hal itu membuat dirinya kemungkinan tidak mampu lagi membayar cicilan bulanan berikutnya. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya kredit default risk bagi bank. Jadi ini sangat berisiko. Kenapa? Karena jika ekonomi kita anjlok, otomatis ya kita akan sulit untuk membayar kredit kita kepada bank, seperti Pima. Kesimpulannya, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan perlu mengelola risiko kreditnya guna menghindari kerugian akibat adanya gagal bayar dari debitur. Lalu sarannya, risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar, sehingga perlu untuk melakukan pengelolaan yang baik untuk meminimalisir kerugian yang ada, serta bank dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif dan lebih efisien, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional bank. Baik, ini daftar pustakanya, dan terima kasih atas perhatiannya.
Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyebutan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.